إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Tafsir Ayatil Ahkam karangan As-Sayyis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Maknal isti'adah. Kita akan membahas dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan ayat Quran. Tidak ada ayat Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tidak ada. Ya, Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Itu redaksinya. Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh sebab itulah para ulama menegaskan, ya, diantaranya adalah Al-Imam Asyuti, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu mengatakan bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran untuk tujuannya pendalilan atau menukil ayat untuk dalil, itu tidak dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, misalnya contoh Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tidak dianjurkan begitu. Kenapa? Karena a'udzubillah itu bukan firman Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan isti'adzah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada saat kita mau membaca Al-Qur'an liqasdil qiraah, untuk tujuan membaca. Misalnya contoh saya pengen membaca surat Ad-Duha misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tetapi kalau tujuannya itu untuk dalil, nukil ayat untuk dalil, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, langsung saja baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, seperti itu. Itu yang dianjur. Kalau pengen membaca, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, sebab Bismillahirrahmanirrahim itu firman Allah. Ya, Bismillah itu firman Allah. Tapi kalau a'udzubillah itu bukan firman Allah. Coba kita biasanya kalau khutbah, ya, itu kan sering gini nih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal a'udzubillah bukan firman Allah. Itulah kenapa para ulama melarangnya. Nah, seperti itu. A'udzu ay astajiru. A'udzu itu artinya adalah memohon penjagaan, perlindungan. Saya memohon perlindungan kepada siapa, ya? Kepada Allah, seperti itu maksudnya. Asyaitanu, apa sih makna syaitan? Syaitan itu apa sih? Orang itu selalu mengatakan ada setan, nanti takut digoda setan dan sebagainya. Apa yang disebut dengan syaitan? Syaitan itu adalah al-mumarridu minal insi wal jinni wad dawab. Yang disebut syaitan itu adalah segala sesuatu al-mumarrid yang menggoda, ya, yang menggoda minal ins, dari golongan manusia
wal jinni dan jin, wad dawabi dan juga hewan, tunggangan. Itu kalau ada manusia nakal, manusia suka menggoda, manusia ngajakin hal untuk berbuat dosa, itu namanya syaitan juga. Karena al-mumarridu. Seperti itu ya. Selama ini pandangan orang menganggap bahwa syaitan itu ya dari jenis jin, tidak. Quran mengatakan kok syayatinul jinni wal insi. Ya, ada setan-setan dari jenis jin dan jenis manusia. Ada setan yang memang dia yajri majrad dam, dia menggoda manusia mengalir bersama dengan aliran darah, itu bangsa jin. Tetapi juga ada syaitan manusia. Ketika ada orang mau infak, dilarang, dihalangi. Ketika ada orang mau ibadah, dihalangi. Ketika ada orang mau melaksanakan hal yang baik, digoda, maka itu termasuk dalam kategori syaitan. Pada hakikatnya Pak, godaan syaitan itu lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Godaan syaitan itu lemah sebenarnya. Kita itu kalau digoda sesuatu, hati kita misalnya pengen melakukan suatu dosa, kalau dari syaitan kita cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bacakan ayat kursi, maka syaitan akan segera hilang. Kita akan kembali semangat lagi. Seperti itu. Tetapi yang bahaya itu kan ketika syaitan itu kolaborasi dengan nafsul amarah. Syaitan dia bersatu dengan nafsul amarah. Maka itulah yang kemudian ketika kita pengen berbuat dosa, pengen melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah baca ayat kursi dan sebagainya, tetap tidak mempan. Kenapa? Karena dia sudah berkolaborasi dengan nafsul amarah. Seperti itu ya. Jadi syaitan itu dia adalah yang menggoda atau yang yang jahat, yang nakal lah ya, dari manusia, jin ataupun ad-dawab, ya, binatang-binatang ternak. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa ya, likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh, baik itu dari syaitan jin ataupun syaitan manusia. Jadi setan itu ada dua jenis dalam surat Al-An'am, yaitu syayatinul jin dan syayatinul ins. Seperti itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa syaitan yang menggoda nabi, yang membersamai nabi itu ada dua, syaitan jenis jin dan manusia, maka faktualnya ya begitu. Ada orang-orang yang tabiatnya itu seperti syaitan. Seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kayak syaitan. Maka disebut Abu Lahab. Lahab itu artinya yang membara. Wajahnya itu dia selalu membara, selalu marah-marah. Ketika dia mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu membara wajahnya, itu namanya Abu Lahab. Kemudian dalilnya adalah wa qaulu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, wa qad rakiba ya burdunan fatabakhkhara bih. Sayyidina Umar pernah naik burdun, yaitu kuda, jenis kuda. Dan ketika naik dia merasa tabakhur, merasa besar, merasa sombong. Tabakhur itu seperti itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, laqad hamaltumuni ala syaitan. Kalian telah menaikkan aku di atas punggung syaitan. Berarti yang dimaksud dengan syaitan tadi adalah segala sesuatu yang nakal, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang bisa menyesatkan manusia, itu disebut dengan syaitan. Ini harus kita ketahui. Ya, dan di sekeliling kita itu banyak, bukan hanya jenis jin, tapi juga jenis manusia itu banyak sekali, setan-setan jenis manusia. Ada orang bersedekah, pengen bersedekah, dia ngomong, ngapain sedekah? Nggak usah, ya. Masjid udah banyak duitnya, nggak usah lah kemudian ente ikut bersedekah. Pengen ngasih orang, itu bukan anak ente, ngapain ente harus perhatian? Itu namanya syaitan. Syaitan jenis manusia, dan itu lebih bahaya. Kenapa? Karena kita bacakan ayat kursi pun tidak mempan. Ya, syaitan jenis manusia itu tidak usah dibacakan ayat kursi, dilempar kursi saja, begitu kan. Ya, seperti yang terjadi
Di negara kita saat ini ya banyak sekali syaitan-syaitan jenis manusia. Malah justru lebih banyak yang jenis manusia mungkin dari jenis jin. Dan perlu Bapak ketahui bahwa syaitan laknatullah alaih itu menjadikan manusia sebagai musuhnya. Seumur hidup kita. Syaitan itu tidak akan pernah ridho jika kita melakukan kebaikan sekecil apapun. Tidak pernah ridho. Karena syaitan sendiri sudah bersumpah di dalam Al-Quran kan. Mbahnya syaitan yaitu iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan, qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Setan berkata, iblis berkata, karena kau telah menyesatkanku ya Allah, maka akan aku duduki atas manusia jalanmu yang lurus. Setiap jalan yang lurus, jalan ibadah kita, itu selalu ada syaitan. Makanya berat. Salat subuh kenapa berat? Syaitan nongkrong di sana. Sedekah kenapa berat? Syaitan nongkrong di sana. Ya, ngaji itu kenapa berat? Ya syaitan nongkrong di sana. Ngaji itu berat, Pak. Emang dikira enteng, enak. Nah, orang nonton bioskop itu 1 jam itu bentar sekali. Ngaji itu 30 menit rasanya lama. Ya, memang berat ngaji itu. Ya, tetapi meskipun berat, saya itu ngajar majelis taklim mungkin kalau di Jakarta, kalau dihitung Jakarta Bekasi ya sampai Depok segala itu. Kalau dihitung mungkin komplit masjidnya ada 30-an masjid kali Pak. Setiap 1 bulan itu 70-an majelis taklim saya. Ya Pak, jamaahnya macam-macam. Ya karena memang ngaji itu berat. Macam-macam itu maksudnya ada yang banyak, ada yang dikit, biasa. Ya saya ngajinya tetap seperti ini. Tetap dengan suara yang keras. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita itu sedang mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan agamanya Allah itu semangatnya harus tetap sama, nggak kemudian ketika kita ngaji cuma 2 orang, 3 orang, ya, lalu kemudian kita lemes, enggak. Ya, selagi masih bisa kita melakukan ngaji, ya tetap ngaji seperti itu. Baik, berat. Kenapa? Karena ada namanya syaitan. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nabi sampai berkata itu dalam kitab Ighasatul Lahafan min Masayidi Syaitan, karang Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, ditukil sabda Nabi mengatakan ma min sabilin ma min tariqin khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih. Enggak ada satupun jalan kebaikan kecuali syaitan pasti di sana. Enggak ada, Pak. Kita nih sudah mau ke masjid untuk sholat. Kadang-kadang syaitan muncul untuk apa? Nggoda kita supaya ria. Itu serius. Ya. Emang syaitan ikhlas kalau kemudian ada hamba Allah namanya manusia beribadah dengan baik, beribadah dengan tulus, ikhlas karena Allah, emang syaitan ridho? Enggak ridho, enggak bakal ridho dia. Dia akan goda. Semakin dia tinggi, maka semakin besar godaannya. Ya, maka kalau orang sholat yang paling besar digoda oleh syaitan laknatullah alaih hatinya itu siapa sih? Imam. Kenapa? Karena kedudukannya paling mulia, paling tinggi. Maka ketika kemudian kita jadi imam, wah rasanya itu Masya Allah, berat. Begitu. Jadi imam itu paling berat. Ya, saya itu dulu pernah jadi imam tetap ya di sebuah masjid. 7 tahun kali. Sekarang sudah tidak mau lagi. Kenapa? Ya karena berat. Mending jadi jamaah saja. Dengerin suara imam yang merdu dan sebagainya. Kenapa? Ya kita kadang-kadang baru sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lihat jamaahnya banyak, itu surat yang kita siapkan asalnya wadduha, itu tiba-tiba jadi amma yatasaalun kok. Ya, Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bareng. Tiba-tiba amma yatasaalun. Padahal yang disiapin di rumah wadduha. Kenapa kok bisa begitu? Karena syaitan tidak pernah ridho. Contoh nih, contoh. Ada orang dari rumah sudah ikhlas. Nyiapin duit untuk masukin ke kotak amal yang jalan gitu. Sudah disiapin, ikhlas dia. Pokoknya memang niat mau nyumbang. Ketika kotak amal datang, syaitan itu bisa menggoda. Udah pamerin saja. Atau ujub. Ya, udah. Ya, tuh lihat dari sana aja nggak ada yang ngasih. Kamu doang, berarti kamu adalah orang hebat. Itu cara syaitan untuk merusak amal. Maka ma min tariqin khairin illa wasyaitanu qaidun alaih. Enggak ada satupun jalan kebaikan kecuali syaitan duduk di sana. Enggak ada. Nah, makanya kemudian kita disuruh oleh
ajarkan oleh syariat untuk sering membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, seperti itu. Secara bahasa, ya, innama utliqa syaitanu 'alal mutamarrid li'annahu ma'hudun minasyaitana wa huwa bimakna ba'uda. Syaitan itu, ketika lafaz syaitan itu dimaknai sesuatu hal yang nakal, mengganggu. Kenapa? Karena lafaz syaitan dari kata syaitona yang artinya itu ba'uda, jauh. Jauh dari apa? Jauh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sama kayak iblis. Iblis itu dari kata balasa yang artinya apa? Jauh dari rahmatnya Allah. Ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, syaitan juga sama. Syaitan itu jauh dari rahmatnya Allah. Namanya syaitan, maknanya yang jauh dari rahmatnya Allah. Syaitona, kemudian ada syaitan tambahan alif nun, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang makhluk yang sangat pandai untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Ya. Menghembuskan rasa malas, rasa kita baru baca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah nguap. Syaitan itu berarti syaitan masuk ke dalamnya. Ya. Nah, ar-rajim fa'il bimakna marjum. Kata rajim itu adalah fa'il dari maknanya marjum, seperti itu. Salam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pak. Barakallahu. Masyaallah. Syaitan, rojim itu maknanya marjum, itu maf'ul. Rojim maknanya marjum, artinya yang dilempar. Dilempar apa? Syaitan. Sebenarnya mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ar-rajim itu artinya yang dilempar bintang, bukan yang terkutuk aslinya. Ar-rajim itu artinya marjum, yang dilempar, yang dirajam. Dilempar apa? Dilempar bintang. Kenapa? Ketika dia mau menembus langit, maka dia dilempar oleh bintang. Tetapi dimaknai terkutuk juga betul, karena ada ulama yang mengatakan rajim itu maknanya adalah al-mal'un, yang terlaknat atau terkutuk, seperti itu. Baik, itu bismillah, karena bismillah itu tidak termasuk dalam Quran, ya kita bahas singkat saja. Nah, sekarang qauluhu fil basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ayatul ahkam ya. Nanti tafsirannya bukan seperti kita bahas tafsir Quran dari A sampai Z, bukan. Tapi diambil ayat-ayat hukum. Ajma'al ulama'u ala annal basmalata ba'du ayatin fi suratin Naml. Ulama sepakat bismillah itu merupakan sebagian ayat dari surat An-Naml. Surat An-Naml. Dalam surat An-Naml itu ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat Quran. Maka bismillah itu disepakati sebagai ayat Quran. Sepakat, para ulama nggak ada khilaf karena masuk di dalam surat An-Naml. Summa khutalafa al-qura'u wal ulama'u fiha ahya ayatu awalil fatihati ya wa min awali kulli syuratin amla. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Apakah bismillah itu merupakan awal ayat Fatihah atau awal setiap surat ataukah tidak? Itu berbeda pendapat. Nanti akan kita bahas. Kita nih baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillah itu termasuk ayatun minha, ayat Fatihah ataukah tidak? Itu para ulama berpendapat, berbeda pendapat. Dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu dikatakan begitu. Ada yang mengatakan bismillah ayatun minha, itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau mazhab Syafi'i ada seorang salat ya tidak membaca bismillah dalam Fatihahnya, maka Fatihahnya batal. Kalau dia tidak ulangi membaca bismillah, maka salatnya menjadi tidak sah. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal. Bismillah termasuk ayatun minha. Nanti dibaca jahar atau tidak, itu beda. Syafi'i dan Ahmad mengatakan bismillah itu ayat daripada Fatihah. Ya, ingat, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, bismillah itu ayat Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i mensunnahkan bismillah dibaca jahar. Mazhab Ahmad tidak. Tapi dua-duanya mengatakan wajib membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, maka Fatihahnya tidak sah. Mazhab Abu Hanifah malah berkata membaca bismillah itu makruh. Kenapa? Bismillah bukan ayat Fatihah. Ini mazhab Hanafi yang diikuti oleh orang-orang Turki misalnya. Antum ke Turki, nggak ada baca bismillah mereka.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda kalau di Mekah Madinah. Mereka meskipun langsung Alhamdulillah, tapi bismillahnya dibaca sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu di Mekah Madinah begitu. Tapi kalau di Turki, orang-orang Hanafi itu tidak membaca bismillah. Begitu ya. Kenapa? Karena Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah versinya Abu Hanifah. Terus kalau Fatihah dimulai dari Alhamdulillah, ayat yang ketujuh yang mana? Sebab Fatihah itu disebut sab'ul mathani minal Quran. Ayat ketujuhnya yang mana? Fatihah itu sab'ul mathani. Diterangkan dalam Quran, sab'ul mathani minal Quran itu nama Fatihah. Berarti ayatnya harus 7. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kita hitung pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas. 7. Tapi kalau dimulai dari alhamdulillah, ayat ketujuhnya yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Makanya menurut semua pakar qurra kecuali Imam Asim, ya, Imam Asim atau Imam Imam Hafaz, toriknya dari Imam Asim, Asim an Hafaz, ya, itu ketika wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu boleh, menurut qurra semuanya itu boleh, kecuali dari kalangan Imam Asim, karena itu dianggap sebagai qabih, wakaf qabih, sebab ghairi itu adalah istisna, maka tidak boleh dimulai dari situ. Ya, tetapi kalau kita belajar fikih itu termasuk khotok jali, seandainya itu kita mengikuti pendapatnya yang melarang diputus itu, ya, misalnya contoh kita bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, sah salatnya. Meskipun khotoknya jali tetapi la yughayyirul makna, tidak merubah makna. Seperti itu. Ya, itu nanti kita akan bahas. Wa sanadkuru aqwalal mukhtalifin. Ya. Wa ma'khudha kulli fariqin. Kelak akan kita bahas pendapat-pendapat ulama yang berselisih dan dalil dari setiap golongan. Jadi mereka memiliki dalil. Ini yang sering saya katakan di dalam perkara fikih, dalam urusan fikih kita itu tidak boleh saklek, nggak boleh merasa bahwa pendapat saya ini satu-satunya, nggak boleh. Karena urusan fikih beda dengan urusan syariat. Urusan syariat itu ada dalil qat'i dalam Quran dan hadis, qat'i, tidak bisa dipalingkan. Babi haram, itu tidak ada khilaf, nggak boleh ada khilaf. Satu-satunya yang benar ya begitu. Bangkai haram, riba haram, itu tidak boleh ada khilaf. Kenapa? Karena dalilnya ma'hudun minal Quran. Ya, termasuk dalam qat'iyud dalalah, qat'iyud subut wa qat'iyud dalalah, kuat sekali. Tetapi kalau itu urusannya fikih, namanya fikih itu adalah istihad, ulama beristihad, mengerahkan daya upaya pikirannya untuk mengambil hukum dari nas. Itu bisa beda, ya. Yang pertama, penetapan nas, apalagi nasnya dhonni. Misalnya kita bicara hadis, ada hadisnya enggak? Ada. Hadis terkadang para ulama menghukumi hadis itu dhaif, tetapi ada ulama menghukumi sahih, sehingga terjadi perbedaan konklusi hukum fikih. Itu ijtihadiyah. Kesahihan hadis itu dikatakan sahih, hasan atau dhaif, itu ijtihadiyah, itu tidak pasti. Ijtihadiyah tahu enggak artinya? Berdasarkan ijtihadnya ulama. Al-Bukhari punya standar sendiri, Imam Muslim punya standar sendiri, Imam An-Nasa'i punya standar sendiri, Al-Imam Hakim memiliki standar sendiri, Al-Imam At-Tirmidzi memiliki standar sendiri. Mereka masing-masing punya standar. Itu yang disebut ijtihad. Makanya sering kita dapati ada satu hadis disahihkan oleh satu ulama tapi didhaifkan oleh ulama lain.
Ada hadis didhaifkan bahkan dikatakan palsu oleh seorang ulama, ternyata disahihkan oleh ulama lain. Contoh nih misalnya hadis tentang sholat tasbih. Itu menurut Al-Imam Ibnul Jauzi itu ada hadisnya palsu di dalam kitab Al-Mawdu'at. Kumpulan hadis-hadis palsu itu ada. Tetapi hadis ini disahihkan oleh Su'aib Al-Arnud, Syekh Nasruddin Al-Albani, kemudian Al-Imam An-Nawawi. Banyak yang mengatakan hadisnya sahih. Ini yang saya sebut bahwa di dalam menentukan kualitas hadis itu ulama saja beristihad, hasil istihad. Mulai dari situ pasti nanti akan berpengaruh terhadap konsensus fikihnya. Fikihnya itu bagaimana ini? Apa contohnya yang paling gampang? Dalam sholat ya, kunut subuh ya, kunut subuh itu paling asik untuk dibahas karena memang muhtalaf ya, sampai kiamat itu saya rasa tidak akan pernah ketemu. Kunut subuh, pihak yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, mereka mendasarinya dengan dalil dari Mustadrak Imam Hakim, ya, dikatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqa dunya. Nabi itu, sesungguhnya Nabi itu terus-terusan ya salat kunut subuh sampai beliau wafat. Kalau ini hadisnya sahih, disepakati kesahihannya, nggak ada khilaf Pak, kunut subuh itu pasti sunnah. Tapi karena nggak disepakati kesahihannya, kenapa di rawi tersebut ada seorang rawi namanya Isa bin Mahan yang kunyahnya namanya Abu Ja'far Ar-Razi, itu yang diperselisihkan para ulama. Menurut sebagian ulama, termasuk diantaranya Imam Abu Hatim dalam kitab Jarh wa Ta'dil, Al-Imam An-Nawawi dalam Adhkar An-Nawawi, Imam Hakim dalam Mustadrak Imam Hakim, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nataijul Afkar, itu menghukumi hadis tersebut makbul, diterima. Imam Nawawi mengatakan sahih, bahkan Imam Hakim juga mengatakan sahih, bahkan hadza hadisun sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar, beliau mengatakan hadisnya hasan karena Abu Ja'far Ar-Razi lahu maqal, kata beliau. Tapi faktualnya hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama juga. Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkan, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mendhaifkan, Imam Ali Al-Madini mendhaifkan, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendhaifkan. Jadi banyak sekali ulama yang mengatakan dhaif. Kenapa? Karena Abu Ja'far Ar-Razi itu adalah sayul hifdzi, hafalannya buruk, maka dia jadi dhaif. Karena dhaif, maka mengerjakan kunut subuh itu dianggap tidak memiliki dasar yang valid hingga dihukumi bid'ah oleh sebagian ulama. Jadi begitu, itu konsekuensi daripada beda ijtihad dalam menentukan hadis. Makanya sekali lagi, kita tidak boleh kemudian saklek. Nanti gerakan takbir, ya ada yang begini, ada yang begini. Oh, bagaimana penjelasannya itu? Itu wilayah fikih dan masing-masing memiliki dalil. Belum kalau pas menggerakkan jari, ada yang menggerakkannya dari at-tahiyat, ada yang menggerakkan ketika illallah, ada yang menggerakkan terus-terusan, ada yang menggerakkan dari illallah kemudian terus-terusan begitu. Banyak sekali ragamnya. Imam Malik bahkan menggerakkan kanan kiri begini. Banyak sekali. Kenapa? Karena mereka memiliki pendapat yang berbeda di dalam menilai hadis. Gitu. Karena itu bukan bahasan fikih ya, saya agak bahas panjang-panjang. Kalau bahasan fikih ya saya bahas panjang. Sebentar. Wa kutibat fihi, sebentar. Al-basmalah fi awalil fatihati wa fi awali kulli suratin ada surat bara'ah. Bismillah itu ditulis di dalam mushaf di dalam mushaf di awal surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, itu ditulis bismillahnya. Tetapi ternyata di setiap surat juga ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Al-Baqarah masuk ya, ada bismillahnya. Semua surat ternyata ada bismillahnya, ada
surat al-bara'ah kecuali surat bara'ah, surat taubat. Surat taubat itu tidak ada bismillahnya. Begitu. Semuanya ada. Tapi jumlah bismillah tetap 114 sesuai dengan jumlah surat. Kenapa? Karena surat An-Naml ada 2 bismillahnya. Maka ulama kemudian beda-beda pendapat itu, apakah bismillah itu masuk ke dalam firman Allah atau Al-Qur'an ataukah tidak? Ya, seperti itu. Wa kutibat kadzalika fi masahifil amsar al-manqulah anhu. Wa tawattarat kutubuha fi awail suwar ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushaf ma laysa minal Qur'an wa kanu yatashaddaduna fi dhalik hatta innahu mana'u min kitabati ta'sir wa min asma'is suwar wa min al-ajam. Ya. Dan dituliskan juga bismillahirrahmanirrahim tersebut di dalam mushaf-mushaf yang disebarkan. Kan dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kan pernah Quran itu ditulis, dikodifikasi, dikumpulkan, disebar-sebarkan, dan semuanya ada bismillahnya, tertulis, maklum. Ya, kemudian dikodifikasi ulang oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ditulis, kenapa? Karena redaksinya bisa beda-beda. Sudah lughatnya beda-beda, ditulis ulang oleh Utsman bin Affan, ditulis, maka disebut Mushaf Utsmani, ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan, maksudnya pada pemerintahannya Utsman bin Affan. Nah, semua mushaf yang beredar di seluruh negeri saat ini, mau pakai qiraatnya Hafiz kek, pakai Warash kek, pakai Kholaf, Kumbul, ya, kolon dan sebagainya, itu ada bismillahnya semuanya. Nggak ada yang nggak ada bismillah. Bismillah itu ditulis semuanya. Ya, padahal mereka tahu para sahabat itu sangat hati-hati di dalam memasukkan informasi tentang ayat di dalam mushaf. Antum tahu kan? Beberapa sahabat itu pernah menyodorkan teks ayat, ya, seperti teks rajam, ayat rajam. Ini saya pernah mendengar Rasul mengajarkan ayat rajam kepada kami. Tapi kata Zaid bin Sabit sebagai pimpinan untuk proyek besar tersebut, dia tanya sama khufat lainnya, apakah ada yang merasa mendapatkan hadis itu? Tidak ada yang merasa, nggak ditulis. Kenapa? Karena Quran wajib mutawatir, bukan hanya sahih. Bahkan ada Sayyidina Umar, ya, di dalam satu riwayat ini itu membawa ayat Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin, ada ghairnya lagi. Tapi apakah diterima oleh semuanya? Enggak ada, karena enggak merasa mendengar, maka itu ditolak. Seandainya pun sanadnya sahih. Karena Quran itu wajib mutawatir. Ingat, Quran wajib mutawatir. Makanya Quran itu qat'iyus subut, semuanya dari bismillahnya Fatihah sampai An-Nas itu qat'iyus subut, mutawatir. Kalau ada orang ingkar satu huruf saja dari Al-Quran, kafir dia. Kenapa? Karena qat'iyus subut, mutawatir, datang dari Rasulullah pasti dan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu yang harus kita pahami dengan baik dan benar, itu seperti itu. Mereka ngerti bahwa mereka tidak mungkin memasukkan kalimat lain di dalam Al-Quran. Makanya itulah kenapa ada kelompok yang mengatakan bahwa seluruh yang ada dalam mushaf itu adalah bagian daripada Al-Quran. Famin dzalika akhadha Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa man wafaqahu anna bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihati wa min awali kulli suratin kutibat fiha. Oleh sebab itu Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat Fatihah. Ayat Fatihah. Jadi kalau ada orang Syafi'iyah, dia sholat kok tidak membaca bismillah, maka sholatnya tidak sah. Kalau antum baca kitab-kitab standarnya Syafi'i, misalnya dalam Fathul Mu'in misalnya, ada orang Syafi'iyah bermakmum dengan orang Hanafi yang tidak membaca bismillah, karena Hanafi mengatakan membaca bismillah makruh, maka tidak bakal dibaca. Sholatnya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nggak baca bismillah sama sekali.
Kata orang-orang Syafi'i mengatakan sholat tadi tidak sah. Kalau kemudian saya bermakmum di belakangnya, sholat saya juga tidak sah sebab saya bermakmum kepada seorang imam yang tidak sah sholatnya. Beda dengan orang Syafi'i yang bermakmum dengan orang-orang Hambali misalnya. Orang Hambali, misalnya ulama-ulama Saudi itu kan Hambali ya rata-rata. Syekh Su'ud Suraim itu Hambali, Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu Hambali. Meskipun dia baca bismillah pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu kan? Itu dia tetap membaca bismillah. Yang demikian sah karena dalam fikih Syafi'i membaca bismillah hukumnya hanya membaca bismillah dengan jahar hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Yang wajib itu tetap membaca bismillah. Kenapa kok kemudian berpendapat begitu beliau mazhab Imam Syafi'i? Karena tadi apa yang tertulis dalam mushaf itu adalah bagian daripada Quran. Tidak mungkin, wong sahabat aja hati-hati kok ini Quran dipisah, kok ini dicampur, begitu. Itu logikanya. Ya, seperti itu. Dan termasuk awal-awal bismillah pada awal-awal surat. Wa'aduda dzalika indahu ya ahaditsu tadullu ala anna al-basmalah min al-fatihati naktafi bi dzikri ba'dihha. Kemudian yang menguatkan akan hal itu di sisi Imam Asy-Syafi'i adalah hadis-hadis yang menunjukkan sesungguhnya basmalah itu termasuk Fatihah. Ya, yang kami cukupkan untuk menuturkan sebagian saja, tidak semuanya yang dituturkan. Yang pertama, rawa Abdul Humaid bin Ja'far, An-Nuh bin Abi Bilal, An Sa'id Al-Maqbari, An Abi Hurairah, An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul alhamdulillahi rabbil alamin sab'a ayatin ihdahunna bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dari Abu Hurairah, dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda alhamdulillahi rabbil alamin, masuknya surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Salah satunya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa hadisu Abi Hurairah al-mutaqaddam ruya marfu'an wa mauqufan wa fi ittirab fi sanadin wa fi raf'ihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Abu Hurairah ini yang kita bahas itu diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Marfu' itu disandarkan kepada Nabi, anin Nabi. Kalau mauquf itu adalah Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah. Ya, karena hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu dhaif. Ya, apapun jenisnya kecuali jika dia bukan ijtihadnya para sahabat, maka dia menjadi marfu' hukman kalau dalam ilmu hadis. Nah, fihi ittirab, di dalamnya terjadi ittirab. Ittirab itu goncang. Ya, beda-beda maksudnya gitu kan. Di dalam sanadnya ya, dan di dalam marfu'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis ini dhaif. Wa raja Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis fi sahihi, dalam sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah namanya kitabnya. An Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul qara'a al-basmalah fi awalil Fatihati fi shalah wa ghairiha. Ya. Ayatan wa fi isnadi Amr bin Harun al-Balhi wa fihi dha'fun. Ya. Di sini diterangkan sesungguhnya Nabi itu membaca bismillah di dalam awal Fatihah dalam salat dan selain salat. Ya, dan dibilang sebagai satu ayat. Kalau ini diterima, tentu ta'arrud atau terjadi mu'taridah dengan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan memulai dengan Bismillah. Maka hadis ini karena rawinya ada namanya Umar bin Harun al-Balhi, dan hadis ini ada kelemahannya, fihi dha'fun, ada kelemahannya. Sepaham saya, hadis yang paling sahih yang menjelaskan bahwa basmalah itu dibaca di dalam salat adalah hadis riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, sampai dikatakan Ibnu Hajar hadza as-sahhul hadis fi hadzal bab. Hadis ini adalah yang paling sahih di dalam bab membaca bismillah tadi. Itu yang diterangkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini juga ada hadis lagi, warawa Tirmidzi wa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bismillahirrahmanirrahim.
Nabi itu katanya membuka salat dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, walaysa isnadu bidzalik, ya, dan tidaklah sanad ini dihukumi dhaif, kata versi Imam Tirmidzi, seperti itu. Ya. Kita tahu bahwa Imam Tirmidzi itu termasuk kelompok ulama mutaqaddimin, tetapi beliau sedikit tasahul di dalam masalah hadis, mempermudah. Ya, Hasan versi Imam Tirmidzi, hadis Hasan itu yang penting tidak syadz. Yang penting tidak syadz maka disebut Hasan, seperti itu. Makanya termasuk mutasahil. Wa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis an Anas radhiyallahu taala anhu suila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau ditanya tentang qiraatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Anas, kanat qiraatuhu, ya, maddan, bacaan Nabi itu panjang. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Nabi membaca bismillahnya panjang, membaca ar-rahmannya panjang, membaca ar-rahim juga panjang. Wa qala Daruqutni, Imam Daruqutni berkata isnadu sahih, hadis ini sanadnya sahih. Itu adalah dalil-dalil dari mazhab Syafi'i. Oh ta'ala alam bisawab. Waktunya ya. Waktunya. Ya, kita pembukaan saja mudah-mudahan. Nah, ya saya bingung nih pembukaan mepet Ramadan ini bagaimana ceritanya. Ya, karena besok insya Allah Ramadan itu sudah masuk di Rabu ketiga. Ya, versinya Muhammadiyah. Versinya pemerintah belum tahu, tapi menurut hitungan hisab Kamis biasanya karena Istiqmal. Ya, seperti itu. Nah, yang pasti libur kan begitu. Jadi pembukaan sekaligus penutupan. Gitu. Oh, ta'ala alam. Silakan, ada muskilah, ada yang pertanyaan, silakan. Monggo. Masalah Indonesia apa namanya? Firman jahar. Banyak anak pernah disuruh imam di bawah masjid itu ada dan baca di mesir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas selesai kan terus selesai ada baca Bismillah. Sampai ada yang ulang. Iya, iya. Syafi'iyah berarti dia. Saya tanya, ada yang bilang kan Abi itu panjang hidupnya itu baca Bismillah di sir. Ya, Sahih Bukhari. Bismillah di sir. Kan tidak dibaca cuma di sir. Sebenarnya kan itu satu biasa. Boleh di sir, boleh jahar. Boleh jahar bebas. Maksudnya lebih ini kemana bisa? Hai, kalau kita bicara mana yang paling sahih dari sisi riwayat, sahih yang sir. Ya, tetapi yang jahar tadi juga boleh diamal karena Abu Hurairah mengatakan ana la asbahukum bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling serupa ya dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sholat di suatu masjid, apalagi kita sebagai khotib Jumat, atau kita sedang ceramah, atau kita sedang di apa dan sebagainya, sebaiknya kalau kita mau baca sir itu agak kedengeran, sehingga orang yang Syafi'iyah yang memang harus membaca bismillah gitu, ya, itu mendengar. Saya contoh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, belakang kan dengar seperti itu. Kalau kita terlalu pelan, sirnya terlalu pelan, itu kadang-kadang nggak baca bismillah tuh. Ya, apalagi anak-anak lulusan pesantren, anak-anak yang memang ngajinya fikih Syafi'i itu pasti tidak sah, makanya ngulang. Makanya kita harus arif di dalam hal itu. Karena kita paham urusan fikih ini boleh keras, boleh sir, boleh jahar gitu kan. Antum baca jahar juga sah dan boleh, antum baca sir juga sah dan boleh, ya sudah. Kalau antum pengen ngambil yang sir, mantap meyakini yang sir sebagai yang paling sahih tadi, ya kita sir tapi tetap didengarkan suaranya pelan. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baru mulai gitu. Kalau enggak ya, kalau memang ini kok kayaknya Syafi'iyah semuanya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya Sudes ketika belum menjadi imam di Istiqlal, kan bismillahnya keras. Itu seumur-umur saya Sudes membaca bismillah keras ya di Istiqlal itu. Ya, dengan suara keras dan lantang. Jadi harus kita di dalam berdakwah itu, makanya kita harus menguasai fikih dakwah di samping fikih
ibadah. Kenapa? Supaya kita kena dakwahnya gitu. Oh, ya. Masalah ini, kunut. Itu saya ngalamin juga, ketukangan. Subuh saya imam juga, Anda nggak pakai kunut nih. Nah, akhirnya ditegur juga. Akhirnya makmum itu bareng-bareng. Akhirnya dia sholat ulang. Masya Allah. Jadi termasuk makanya kok jadi kayak menjadikan hukum misalnya. Ya betul. Sebenarnya letak kesalahannya itu adalah ya kurang belajar. Mereka ya oke lah, seandainya mereka belajar fikih Syafi'i dengan bagus saja, dia menganggap bahwa oh kunut itu hanya sunnah, enggak kunut juga enggak apa-apa kan gitu kan. Akhirnya enggak ada ngulang kan ya, walaupun mengatakan wah saya kurang afdol ya enggak masalah kan, hanya sunnah hukumnya. Makanya ya tadi bahwa yang paling baik, ini yang paling baik sekali lagi, ketika kita mau melaksanakan sholat di masjid tertentu itu nanya masyarakatnya seperti apa. Itu serius. Saya itu kan mondar-mandir Jakarta, Bogor, Bekasi. Kalau Bogor nggak ada kajian saya, pokoknya Depok, Bekasi, Jakarta semua Jakarta saya ngaji sana semuanya. Itu warna-warna. Ya kalau saya pas suruh jadi imam, biasanya nggak pernah mau. Kenapa kok saya nggak mau? Karena imam itu tetap afdol orang yang asli tempatan, bukan orang yang luar. Bahkan kalau seandainya ada orang kok nyelonong sendiri, nyelonong ucluk-ucluk jadi imam, padahal dia bukan orang situ, itu haram hukumnya. Kalau dipersilahkan, silahkan Anda jadi imam Pak Ustadz misalnya, sementara di situ ada imam rawatibnya, itu makruh sayanya. Itu nggak ada pilihan yang bagus, maka mending tidak usah jadi imam, karena kita nggak tahu posisinya. Tapi kalau antum posisinya seperti itu, wah nggak ada yang bacanya bagus nih misalnya nih, saya agak mending maju, tapi tanya dulu masyarakat situ seperti apa. Begitu, itu adalah cara secara apa namanya kita fikih dakwah supaya kita diterima. Coba kita di situ mau khutbah, tiba-tiba ditolak sudah, orang resistensi, nggak suka pasti. Gitu ya. Misalnya contoh misalnya ngaji di sini, saya dengerin dulu. Imamnya tadi baca bismillahnya jahar misalnya, atau baca bismillahnya sir, itu masukan sebenarnya dan harus tahu kita. Ya, jadi kita harus ngerti fikih dakwah. Ya alhamdulillah nggak ada yang protes dengan kajian saya. Kenapa? Karena ya tadi tidak langsung frontal. Jadi misalnya antum nih suatu saat sholat di masjid tersebut, misalnya tanya ini kunut subuh, ini kunut nggak nih? Kunut pendek saja. Yang penting kan kunut. Kunut itu ini doa kan? Ya antum doa pakai doa saja kan apa saja boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, kan boleh. Kunut itu doa-doa. Ya. Allah taala alam bisawab. Cukup ya, sudah waktu isya masuk. Oh silakan Pak, silakan. Jadi kalau itu waktu dibaca sebelum kita baca Quran. Oh bukan, salah. Jadi gini, kalau kita baca Quran, kita baca ta'awud. Kita baca Quran nih, kita baca Quran, mau ngaji, niat ngaji, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu baca ta'awud. Nah, yang dimaksud tidak disunahkan membaca ta'awud itu pada saat kita menggunakan ayat untuk dalil. Khutbah misalnya, ya, khotibnya berkata, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Itu tidak disunahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena a'udzubillah bukan Al-Qur'an. Ya, kalau kan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kok a'udzubillah itu bukan Quran. Makanya para ulama mengatakan ketika untuk dalil tidak usah baca ta'awud. Kalau mau langsung bismillah kalau mau. Ya, tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an ini ngaji maksudnya, ngaji tadarus atau apa, ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena Allah yang memerintahkan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ketika Anda membaca Al-Qur'an liqasdil qiraah, untuk membaca, memang qiraah mau baca Quran, itu bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi untuk dalil istidlal itu tidak disunahkan. Maka antum kalau lihat khutbahnya Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada a'udzubillah, langsung baca ayat. Kenapa? Karena waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Al-Qur'annya itu tidak ada a'udzubillah. Ya kayak ini tadi nih. Ketika dijadikan sebagai dalil, misalnya contoh pada bahasan pertama, ya bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung wa kadzalika. Kenapa enggak a'udzubillah? Karena qauluhu ta'ala, firman Allah itu tidak ada a'udzubillah. Ya, itu
diterangkan oleh Imam Suyuti, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama lain, saya rasa sepakat hal itu. Itu ya Pak ya. Jadi tetap kalau baca Quran, sunnah membaca ta'awudz. Jadi kita tahu posisi ta'awudz itu digunakannya kapan. Saya rasa begitu. Cukup. Mudah-mudahan manfaat kita menghadiri majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.